Halo Besti, ketemu lagi dengan saya di channel pengacara Bang Ben, di mana kita bersama-sama bisa belajar hukum dalam prakteknya. Hari ini kita akan membahas negara Lampung yang lagi lucu-lucunya ya, menggemaskan juga. Masih ingat ketua RT Raja Basa yang bernama Wawan yang sempat ditangkap pada bulan Maret 2023 yang lalu karena dugaan membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Lampung. Ya, menurut beberapa sumber, ketua RT yang bernama lengkap Wawan Kurniawan itu diduga sudah membubarkan kegiatan ibadah bukan hanya sekali. Jadi si Wawan ini pernah membubarkan acara ibadah yang diadakan di gereja dan juga di rumah warganya yang menurut dia itu belum ada izinnya gitu. Jadi saya kasih tahu ya, biar ada isi otakmu itu, Wan. Ibadah itu tak perlu izin. Jadi jangan sok jagoan kau membubarkan ibadah agama orang. Nggak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia ini yang melarang ibadah. Nah, kalau kita bicara ibadah, apakah bisa kita pisahkan dari tempat ibadah? Ya nggak bisa dong. Mosok mau ibadah di jidat lo? Kita nggak usah bicara peraturan perundang-undangan dulu deh. Tutup itu semua peraturan, tutup. Kita semua nggak ada yang mau dicubit. Karena itu ya jangan nyubit dong. Prinsip ini kan universal ya. Nggak perlu pelajaran agama segede-gede gaban untuk ngerti ini. Nah, kalau posisinya dibalik, apakah kau mau pas lagi kusuk beribadah kemudian disuruh berhenti dan dibubarkan secara paksa? Enggak kan? Lagi pula kau itu bukan aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Kau itu rakyat sipil kok belagak jadi pahlawan kesiangan yang mengangkangi segala kewenangan dan peraturan yang ada. Aduh, gue jadi marah-marah sendiri ini. Nah, kita kembali lagi ke si Wawan ini ya. Wawan ini kemudian ditangkap oleh Polda Lampung karena aksi sok jagonya yang membubarkan kegiatan ibadah. Setelah kasusnya di P21, Polda Lampung pun melimpahkan ke penuntut umum dong, dan oleh Kejati Lampung diteruskan ke Kejari Bandar Lampung untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Tapi sayang sekali saudara pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung menilai bahwa perbuatan si Wawan ini nggak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai perbuatan penistaan agama, sehingga si Wawan pun akhirnya dibebaskan oleh pihak kejaksaan. Maka bisa jadi sekarang ini sang jagoan kita lagi ketawa-ketawa dia nih, bikin syukuran 7 hari 7 malam mungkin ya. Mungkin dia juga mengundang seluruh warga RT Raja Basa, sekalian mungkin mengundang masa yang rame-rame pernah menuntut si Wawan untuk dibebaskan. Ayo, ayo, datang makan-makan kita. Aneh udah dilepaskan jaksa dari tuntutan pasal penistaan agama. Gitu ya. Lucu kali hukum Indonesia ini. Pernah dengar nggak istilah trial by mob? Itu ya di sini kelihatan barang itu ya kan. Bayangkan negara bisa kalah sama preman. Sama kayak kasus Ahok. Kalau udah rame-rame itu yang demo, negara bisa KO ya Besti. Nah, pasca jagoan kita dilepaskan, pastinya kasus ini sontak jadi sorotan netizen plus 62 termasuk saya yang mempertanyakan keputusan jaksa itu. Mengingat si Wawan Kurniawan ini diduga telah melakukan aksi pembubaran ibadah lebih dari sekali. Jadi sebagai perbandingan, saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali kasus Meliana yang beragama Buddha, etnis Tionghoa dari negara Medan. Wah, kalau Wawan tadi dari negara Lampung, nah ini Ibu Meliana dari negara Medan. Double minority pula. Lain negara, lain pula hukumnya nih Besti ya, kacau. Kemudian Meliana dijatuhi hukuman penjara 18 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan di Kota Medan. Meliana dijerat dengan pasal penistaan agama gara-gara dia komplain suara speaker rumah ibadah yang terlalu keras. Bayangin nih, baru komplain aja Meliana udah ditahan oleh kejaksaan, kemudian didakwa supaya dihukum selama 18 bulan, dan pada akhirnya dakwaan jaksa tersebut beneran dikabulkan oleh hakim sehingga Meliana harus meringkuk di penjara
selama 18 bulan. Bayangin cok, 18 bulan karena komplain aja loh. Kalau dibubarkan seharusnya kan bisa lebih dari itu ya. Nyatanya ini, lah si Wawan ini udah jelas-jelas petantang petenteng macam Rambo, dia berhentiin bahkan berani membubarkan ibadah yang sedang berlangsung cok. Malah nggak dianggap menistakan agama oleh tim jaksa penuntut. Mungkin ada yang kusut itu kabel-kabel di kepala itu sehingga mengakibatkan konslet di area yang kemungkinan isinya itu jamban Thanos. Gak salah jika kita mempertanyakan apakah hukum hanya tajam kepada umat minoritas tapi tumpul kepada mayoritas. Presiden apa yang mau ditampilkan oleh Kejaksaan Lampung di masa depan kalau beginilah cara mereka menegakkan hukum di negara kita? Apakah mereka memang pengennya supaya ibadah agama lain dibubarkan terus? Jadi gini ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata penistaan adalah proses, cara, atau perbuatan yang menistakan. Sedangkan agama menurut KBBI artinya sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana menurut hukum ini? Definisinya, penistaan agama itu didefinisikan dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang berarti kira-kira perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama atau sistem tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dong kalau gitu ya kan. Jadi kalau kita mengukur menurut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar yang barusan kita dengar, maka konsekuensinya adalah jika Meliana ditahan, dituntut oleh jaksa, bahkan divonis 18 bulan oleh hakim karena perbuatannya yang komplain speaker masjid yang terlalu keras, harusnya si Wawan ini pun diperlakukan dengan sama, yaitu ditahan, dituntut, atau bahkan divonis karena membubarkan ibadah gereja Kristen Kemah Daud yang sedang berlangsung dengan pasal yang sama, karena patut diduga keras si Wawan telah melakukan perbuatan yang menista agama. Sebaliknya, kalau Wawan dilepaskan karena dianggap tidak memenuhi unsur pasal penistaan agama, maka Meliana juga harus dilepaskan karena yang dia lakukan hanya komplain suara speaker. Memangnya speaker itu punya agama apa? Sontoloyo. Lalu kenyataan yang terjadi apa? Aduh, rusak bener ini. Jadi kalau ditanya bagaimana wajah kepastian hukum dan keadilan di Indonesia ya, khususnya dalam perkara-perkara serupa, bisa kita jawab dengan gampang. Semua itu cuma ada di teori, bosku. Fakta empirisnya rusak, ngeri, bener-bener ngeri. Udah kayak mbahnya Dajjal Westi, saking ngerinya ini. Ini kan patut kita duga keras bahwa negara kita sendiri secara implisit telah menciptakan dikotomi dengan memperlakukan minoritas mayoritas secara berbeda. Aduh cok. Di sini kelihatan bahwa keadilan tidak lagi dapat ditentukan secara objektif, tapi dari hampir semua kasus serupa itu hanya dinilai berdasarkan perasaan subjektif dari si oknum penegak hukum itu sendiri yang notabene merupakan perwakilan tangan negara. Saran saya sih, pertama nih ya, sebelum kasus Wawan ini disidangkan, sebaiknya Polda Lampung memperadilankan Kejaksaan Lampung atas keputusannya yang melepaskan Wawan. Karena kalau jaksanya nggak diperadilankan, nanti publik akan menduga-duga bahwa jangan-jangan ada drama Korea antara Polda Lampung dengan kejaksaan. Seolah-olah mau menegakkan hukum padahal cuma mau menaikkan citra dan rasa percaya masyarakat terhadap institusinya. Saran kedua saya nih ya, udah sih cabut sekalian itu Pak pasal penistaan agama. Karena terbukti menjadi alat untuk mendiskriminasi kaum yang lebih lemah.
Jadi Besti, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari curhatan panjang kali lebar kali tinggi ini? Kesimpulan yang bisa kita tarik dalam kasus ini adalah kita bisa lihat sama-sama bahwa dalam prakteknya keadilan itu bukan terletak dari bunyi huruf undang-undang, melainkan ada di dalam hati nurani para penegak hukum itu sendiri yang melaksanakannya. Kalau nurani penegak hukumnya udah kacau, mau sebenar apapun atau sebagus apapun itu produk hukum atau peraturan perundang-undangan, maka keadilan itu bisa dibengkokkan semau-mau jidatnya sendiri gitu. Lalu gimana sih ngebenerin oknum-oknum seperti ini? Saya ngajak netizen ya supaya terus mengawal kasus ini, karena di era yang serba digital ini suara masyarakat memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai instrumen kontrol sosial untuk mengawasi, memantau dan mencegah para oknum-oknum penegak hukum seperti ini dari perbuatannya yang patut diduga menyimpang. Sadarilah bahwa kekuatan itu ada di gadget yang kamu genggam itu, Besti. Kamu hanya perlu men-share video-video yang serupa seperti ini supaya seluruh masyarakat bisa melek hukum dan bersuara untuk menentang ketidakadilan. Biar nyampe itu ke telinga para oknum-oknum penegak hukum yang ngawur seperti itu. Nah, kalau menurut kamu bagaimana mengenai kasus ini, Besti? Apakah dilepasnya Wawan Kurniawan telah memenuhi rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Buat besti-besti yang baru pertama kali mampir di lapak ini ya, di lapak pengacara Bang Ben ini, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update video-video terbaru lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam.